Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu fondasi penting dalam fisika kuantum, yaitu radiasi benda hitam. Konsep ini tidak hanya menjadi titik awal lahirnya fisika modern, tetapi juga memberikan gambaran luar biasa tentang keteraturan alam semesta. Kita juga akan melihat bagaimana fenomena ini berkaitan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran. Apa itu radiasi benda hitam? Radiasi benda hitam adalah sebuah model ideal dalam fisika. Ia menyerap semua radiasi yang datang kepadanya tanpa memantulkan sedikit pun. Menariknya, benda hitam juga memancarkan radiasi elektromagnetik yang hanya bergantung pada suhunya, bukan pada bentuk atau materialnya. Radiasi inilah yang melahirkan berbagai teori besar, termasuk hukum Planck, dan menjadi pintu masuk menuju fisika kuantum. Sebagai contoh sederhana di kehidupan sehari-hari, logam yang dipanaskan hingga berpijar, bara api yang mengeluarkan cahaya, permukaan matahari yang bercahaya karena suhunya yang sangat tinggi. Untuk memahami seberapa besar daya radiasi, energi radiasi, dan intensitas radiasi yang dipancarkan benda hitam, kita gunakan persamaan hukum Stefan Boltzmann. Yang pertama, daya radiasi. Besarnya P sama dengan TO dikali A dikali T pangkat 4. T adalah daya radiasi dalam satuan watt, A adalah luas permukaan meter kuadrat, T suhu dalam Kelvin, TO adalah konstanta Stefan Boltzmann yang besarnya 5,57 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Yang kedua adalah energi radiasi. Hubungannya dengan daya radiasi besarnya P sama dengan E per T, dengan E sama dengan P dikali T, sehingga persamaan E sama dengan A dikali E dikali TO kali T pangkat 4 kali T, di mana T adalah waktu dalam second, sedangkan E adalah emisitas atau koefisien emisitas yang besarnya 0, lebih kecil dari emisitas, lebih kecil sama dengan 1. Yang ketiga adalah intensitas radiasi. Hubungannya dengan daya radiasi, I adalah P per A, sehingga persamaan intensitas radiasi sama dengan A dikali E dikali TO dikali T pangkat 4 per A, sehingga intensitas radiasi I sama dengan E dikali TO dikali T pangkat 4. Makna sederhananya, ketika suhu suatu benda naik, energi yang dipancarkannya naik sangat cepat, karena suhu dipangkatkan dengan 4. Inilah sebabnya matahari yang memiliki suhu permukaan sekitar 5.800 Kelvin mampu memancarkan energi luar biasa besar. Untuk aplikasi dan fenomena alam radiasi benda hitam, yang pertama, radiasi matahari. Matahari adalah contoh terbaik dari pemancar radiasi benda hitam. Dengan suhu permukaan sekitar 5.800 Kelvin, puncak radiasinya berada pada cahaya tampak. Inilah sebabnya cahaya matahari cocok dengan sensitivitas mata manusia. Kurva radiasinya mendekati kurva benda hitam ideal dan menjadi dasar teknologi seperti panel surya. 2. Bara api dan logam panas. Ketika logam atau bara api dipanaskan, warnanya berubah dari merah, orange, hingga kuning. Perubahan warna ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, semakin pendek panjang gelombang radiasi yang dipancarkan. Fenomena sederhana ini adalah wujud nyata hukum radiasi benda hitam. 3. Radiasi latar belakang kosmik atau CMB. CMB adalah radiasi sisa dari tahap awal alam semesta, berumur lebih dari 13 miliar tahun. Spektrumnya merupakan benda hitam paling sempurna yang pernah diukur dengan suhu sekitar 2700 Kelvin.
CMB menjadi bukti kuat bahwa alam semesta dahulu berada dalam kondisi sangat panas dan rapat. Radiasi benda hitam ternyata berlaku hingga skala kosmologis. 4. Lava vulkanik. Lava yang keluar dari gunung berapi juga memancarkan radiasi termal. Suhu yang lebih tinggi membuat warnanya lebih terang. Para ilmuwan bahkan bisa memperkirakan suhu lava hanya dari warna cahayanya. Sekali lagi, prinsip benda hitam bekerja di sini. 5. Lampu pijar. Lampu pijar memancarkan cahaya karena filamennya dipanaskan hingga ribuan Kelvin. Cahaya yang muncul adalah hasil radiasi benda hitam. Walau kurang efisien, lampu pijar menjadi contoh teknologi sederhana yang menunjukkan hubungan langsung antara panas dan cahaya. Dari matahari, bara api, lava, lampu pijar hingga radiasi awal alam semesta, semuanya mengikuti hukum radiasi benda hitam. Fenomena yang tampak berbeda ternyata berasal dari prinsip fisika yang sama. Bagaimana keterkaitan dengan ayat Al-Quran? Penjelajahan ilmiah ini dapat dipadukan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia mengamati alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Yang pertama, matahari sebagai sumber radiasi bisa dilihat pada surat Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ayat ini menegaskan bahwa matahari dijadikan sebagai sumber cahaya. Dalam fisika, cahaya matahari adalah hasil radiasi termal yang muncul dari permukaan matahari. 2. Api yang memancarkan panas. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Waqiah ayat 71-72. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumun naral lati turun. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Kamukah yang menciptakan kayunya ataukah kami? Ayat ini mengingatkan bahwa api memiliki manfaat bagi manusia. Secara ilmiah, panas dan cahaya dari api adalah bentuk radiasi benda panas yang dapat dijelaskan dengan hukum Stefan Boltzmann. 3. Penciptaan alam semesta dan radiasi kosmik. Peristiwa ini bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ard kanata ratskan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu menyatu, lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka tidakkah mereka beriman? Radiasi latar belakang kosmik atau CMB merupakan bukti ilmiah bahwa alam semesta pernah berada pada kondisi sangat panas dan padat. Pemahaman ini selaras dengan ayat yang menyebutkan bahwa langit dan bumi dulunya satu. 4. Panas dalam bumi dan lava. Peristiwa ini bisa dilihat dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan isi perutnya. Gambaran tentang bumi yang mengeluarkan beban-beban beratnya dapat dikaitkan dengan fenomena geologis seperti erupsi yang melibatkan energi termal tinggi dan radiasi cahaya dari lava. 5. Cahaya sebagai manifestasi energi.
Hal ini bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nuri kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ayat ini memberikan gambaran metaforis tentang cahaya. Dalam fisika, cahaya adalah bentuk radiasi elektromagnetik. Pada benda panas, cahaya muncul karena energi termal yang dipancarkan. Selanjutnya mari kita lihat dari refleksi iman dan sains. Penemuan seperti hukum Planck atau hukum Stefan Boltzmann bukanlah ciptaan manusia, melainkan hasil pengamatan terhadap keteraturan alam yang sudah ada sejak awal. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk mengamati, berpikir, dan meneliti. Dalam surat Al-Qamar ayat 49 disebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan ukuran yang tepat. Hal ini tercermin dalam konsistensi hukum alam yang bisa dirumuskan secara matematis. Sementara dalam surat Ali Imran ayat 190 mengajak manusia merenungkan penciptaan langit dan bumi. Sains modern melalui studi radiasi kosmik, spektroskopi, dan model benda hitam memberikan ruang refleksi bahwa alam semesta berjalan dengan presisi luar biasa. Sebagai penutup, melalui radiasi benda hitam, kita belajar bahwa fisika bukan sekedar rumus, tetapi jendela untuk memahami keteraturan alam. Integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Al-Quran membantu kita melihat alam bukan hanya sebagai objek studi, tetapi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga video kali ini membantu memperkaya pemahaman tentang fisika kuantum, sekaligus memperkuat kesadaran spiritual dalam belajar sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.